ya. Oke, kita baik. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Mari kita berdoa mengawali pembelajaran Zoom meeting kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur dan terus bersyukur ya Bapa atas kemurahan hati-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa, yang selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami tahu topangan Tuhan, apapun keadaan kami percaya Tuhan menopang hidup kami, sehingga kami tetap bisa berjalan di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Sehingga pada malam hari ini juga Tuhan, kami rindu supaya firman Tuhan kembali bergema dan juga memperbaharui akal budi kami, karena kami tahu itu adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat kami rindukan bisa terjadi terus-menerus dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ya, sebagaimana kita sudah tahu bersama bahwa pembahasan kita malam hari ini adalah berkaitan masih terkait dengan teladan apa yang kita harus ikuti dari kehidupan daripada Rasul Paulus ya. Jadi malam ini saya akan menyampaikan hikmat yang baru ya, topik hikmat yang baru yang Kristus bukakan melalui Rasul Paulus. Ya, mengapa dikatakan ini hikmat yang baru? Karena kita sudah melihat pada hari Rabu yang sebelumnya, ya, pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa di situ Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa Injil yang dia terima ya bukanlah Injil manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadanya. Dia tidak menerima itu sebagai bentuk estafet dari apa yang sudah firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi dia katakan, aku menerimanya langsung ya melalui wahyu atau revelation dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena keunikan daripada pelayanan Rasul Paulus itu apabila kita memahami dengan baik, maka kita akan mengerti bagaimana sebenarnya Allah saat ini bekerja ya, dan apa yang sedang dilakukan oleh Allah saat ini melalui pelayanan kita. Itu yang sangat penting ya, sehingga kita perlu memahami hikmat yang baru yang Paulus katakan yang rahasia dan tersembunyi dan yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dibukakan oleh Tuhan kepada orang-orang kudusnya. Dan tentunya sebagai fondasi, sebagai dasar rahasia yang dibukakan oleh Yesus Kristus itu adalah melalui surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Biasa kita menyebutnya Rosamon gitu ya, Roma sampai Filemon. Ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat penegasan daripada Rasul Paulus tentang berita atau kabar baik, pemberitaan yang ditugaskan kepada Paulus itu di 1 Korintus pasalnya yang ke-2 ya. 1 Korintus 2 kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 ya. Jadi
dalam judul perikop Alkitab berbahasa Indonesia itu dibuat judulnya adalah hikmat yang benar. Nah, kalau saya misalnya punya kesempatan untuk membuat terjemahan Alkitab dari King James Version misalnya, saya akan buat di judul di atasnya itu hikmat yang baru, gitu ya, hikmat yang baru. Nah, bagaimana itu hikmat yang baru? Ayatnya yang ke-6 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, ini penting. Siapa mereka yang telah matang ini? Ini tidak lepas dari ya apa yang sudah dikemukakan Paulus di dalam Galatia pasal 2. Di mana ya Paulus itu dengan wahyu Kristus pergi ke Yerusalem menemui para rasul yang sudah lebih dulu mengenal Kristus. Ya. Jadi Paulus katakan bahwa merekalah yang disebut sebagai soko guru, Yakobus, Yohanes, Petrus itu ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah mereka yang telah matang. Ya sudah matang mereka ya. Karena apa? Mereka itu sudah lebih dulu mengenal Kristus. Tapi toh juga ketika Paulus berbicara tentang hikmat yang diterimanya dari Tuhan Yesus, ya itu jauh lebih matang lagi gitu ya kira-kira ya. Ya itu jauh lebih sempurna lagi ya. Kenapa jauh lebih sempurna? Dikatakan di situ ya, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, kita 1-2 kali telah membahas di Kamis Ministry tentang rencana Allah yang semula, ya, yaitu untuk surga dan bumi, di mana Allah menyatakan hikmatnya untuk 2 program ini kan. Jadi ada hikmat Allah yang dinyatakan untuk program kerajaannya di bumi, ada juga hikmat Allah yang dinyatakan oleh Allah untuk programnya yang surgawi yang di atas. Nah, yang sangat unik, yang sangat spesial adalah bahwa kita mengetahui dari apa yang disampaikan oleh Petrus, bahwa dari ketika Allah menyatakan janjinya kepada orang Israel untuk masa depan mereka di bumi ini, itu disampaikan, dikatakan sesudah dunia dijadikan. Ya. Tapi ketika Paulus berbicara tentang masa depan daripada tubuh Kristus di zaman kasih karunia ini untuk program surga, Paulus selalu berbicara sebelum dunia dijadikan, begitu. Jadi itu benar-benar baru ya, benar-benar hikmat yang baru. Nah, kalaupun Petrus itu dan rasul-rasul memberitakan tentang rencana Allah untuk bangsa Israel, pelayanan kepada bangsa Israel itu sudah merupakan kelanjutan daripada nubuat apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh para nabi. Nah, sedangkan Paulus ini berbicara ya rahasia yang berabad-abad lamanya, dan itu disembunyikan di dalam diri Allah, dan dikatakan sebelum dunia dijadikan itu sudah dirancangkan menjadi kemuliaan bagi kita. Ya, luar biasa ya, luar biasa itu ya. Jadi tidak pernah atau belum pernah nabi-nabi daripada bangsa Israel menceritakan atau mengetahui hikmat Allah yang tersembunyi ini sebelum dunia dijadikan. Mereka hanya mengetahui tentang hikmat Allah, bijaksananya Tuhan untuk
mengatur kerajaan surga di bumi itu disampaikan melalui Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel. Nah, ini beyond ya, beyond, di luar daripada itu. Jauh di luar daripada penyataan Allah kepada Abraham. Allah sudah menyatakan rahasianya itu kepada Kristus Yesus bahkan sebelum dunia dijadikan, dan itu dibukakan melalui Rasul Paulus. Saya juga ya sangat terkagum-kagum ya dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini, bahwa sebelum dunia dijadikan ya ada rahasia Allah yang tersembunyi dan yang sekarang dibukakan menjadi berkat yang terbesar bagi semua orang saat ini ya, sehingga itu sampai kepada kita melalui Injil kasih karunia Allah dan kita ambil bagian di dalamnya. Puji Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di ayat 8 ini ada satu hal yang unik juga di situ. Ya. Dikatakan tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal apa? Mengenal hikmat rahasia yang tersembunyi ini. Kalau mereka mengenalnya, dikatakan mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Ya, maksudnya apa? Nah, di dalam hikmat yang rahasia yang tersembunyi itu kan itu adalah di luar daripada ekspektasi daripada orang Israel ya. Karena orang Israel itu mereka sadar betul seluruh dunia ini akan menerima berkat keselamatan kalau mereka sudah dipulihkan. Gitu ya. Nah, terus sekarang Paulus mengatakan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Israel, tidak ada orang Yunani, tidak ada perbedaan. Sekarang ya, tembok pemisah itu sudah dirubuhkan ya, yaitu hukum Taurat, dan sekarang yang Tuhan jadikan pembawa damai sejahtera adalah bukan bangsa Israel. Pasti mereka kaget ya. Nah, itu yang selama pelayanan Rasul Paulus itu yang membuat orang Israel nggak bisa terima gitu. Ya kan? Jadi hak kesulungan itu mereka tetap klaim gitu. Ya, hak kesulungan itu mereka tetap klaim, padahal mereka sudah gagal kan menerima tawaran Allah. Mereka menolak Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Jadi program untuk mereka dipending atau diinterupsi gitu ya, diinterupsi oleh program kasih karunia, dan ini adalah bukan kelanjutan daripada apa yang diketahui oleh bangsa Israel, tapi ini adalah hikmat yang baru dari Tuhan melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Kalau hikmat Allah disampaikan kepada Abraham dan keturunannya kan bukan melalui iman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, karena itu belum terjadi pada waktu itu. Tapi sekarang yang kepada kita ini rahasia yang tersembunyi yang berabad-abad lamanya belum dibukakan kepada anak-anak manusia, kepada nabi-nabi Israel, tapi sekarang dibukakan kepada kita. Ini adalah merupakan benar-benar satu hal yang, satu surprise yang sangat mengejutkan bagi bangsa Israel. Kok bisa ya? Kok bisa ya bangsa-bangsa lain itu diselamatkan tanpa melalui janji yang kita terima dari Tuhan Allah yang disampaikan pada nenek moyang kita. Ada apa ya? Begitu ya. Nah, disitulah Rasul Paulus menegaskan ya, di kalangan para rasul-rasul yang dia katakan kami menyampaikan kepada mereka yang sudah matang. Hikmat yang kami sampaikan adalah kami sampaikan kepada orang-orang yang sudah matang. Ya, rasul-rasul mereka juga terheran-heran gitu ya. Dan sekali lagi, kenapa dikatakan di situ bahwa sekiranya mereka mengenal hikmat Allah yang baru ini, kalau penguasa-penguasa dunia ini, kalau roh-roh jahat di udara tahu maksud dan tujuan daripada dibukakannya
rahasia ini, mereka katanya tidak menyalibkan Yesus Kristus yang mulia itu. Kalau seandainya mereka tahu bahwa justru melalui penyalibannya lah keselamatan dengan cepat gitu menyebar dan sampai ke seluruh penjuru bumi. Mereka harus tahan dulu kan? Iya, mereka harus tahan itu sampai Israel bertobat, ya. Barulah nanti lama ya. Kalau melalui Israel dulu lama, pasti lama lah ya. Sampai ke Indonesia ini berapa lama itu gitu ya. Nah, lama sekali. Tapi sekarang tidak ada pembatasan geografis, tidak ada pembatasan suku, tidak ada pembatasan bangsa, ya, bahkan strata sosial pun tidak ada pembatasan. Semua orang yang percaya, yang sudah diselamatkan berhak untuk memberitakan Injil kasih karunia. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi tidak harus memiliki jabatan-jabatan tertentu dulu nih. Ya. Jadi tidak mesti harus mendapatkan sertifikat-sertifikat yang dicetak untuk yang ditentukan oleh lembaga-lembaga nih baru sah kita memberitakan hikmat yang tersembunyi ini, yang rahasia ini. Tidak. Ya, setiap orang yang sudah percaya langsung dia punya keabsahan karena sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus ya. Amin ya. Jadi karena sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh kasih karunia Tuhan, maka kita berhak untuk langsung memberitakan kepada orang lain tentang kasih karunia Allah ini. Tidak usah ditunggu-tunggu harus berapa dulu nih gelarnya gitu kan, sampai gelar apa nih dan seterusnya ya kan. Tidak mesti harus ada rekomendasi khusus gitu ya kan. Nah itulah luar biasanya. Kalau bagi bangsa Israel kan nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Mereka sudah diatur siapa imam ya kan, yang mengatur tata ibadat. Tidak boleh semua boleh asal mengambil bagian, tidak bisa. Mereka sudah diatur dari 11 suku, satu suku imam Lewi itu yang harus mengurus rumah Tuhan ya. Itu yang harus mengurus tempat ibadah. Nggak boleh yang lain kan. Nah itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi ada bagus sih kelihatannya gitu ya kan. Tapi tidak cocok dengan program Tuhan untuk bangsa lain dengan pembatasan seperti yang dilakukan kepada bangsa Israel. Apalagi saat ini ya Tuhan membukakan kepada kita, menyampaikan kepada kita melalui Injil kasih karunia-Nya lah orang diselamatkan, ya percaya walaupun tidak melihat. Sedangkan kepada bangsa Israel itu mereka tidak akan percaya kalau tidak melihat kan. Nah, tadi sebelum kita mulai doa pembukaan, kita sudah berbincang sedikit bahwa orang Israel ketika di Mesir, disitulah mereka dikonfirmasi Tuhan bahwa hidup iman mereka itu tidak bisa lepas dari mujizat, dari tanda-tanda. Tidak bisa. Karena memang sudah ditakdirkan mereka oleh Tuhan bahwa yang namanya orang Israel disertai oleh Tuhan pasti ya fenomena-fenomena mujizat-mujizat yang luar biasa melalui perbuatan-perbuatan mereka akan terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Kristus selama dia melayani di bumi ini. Ya. Tapi kita tahu Paulus itu di dalam hikmat yang tersembunyi yang dia bukakan yang rahasia itu, dia katakan bahwa kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Dan dia katakan pada jemaat Filipi, dan berada di dalam Kristus bukan karena aku melakukan hukum Taurat, tetapi karena kebenaran karena kepercayaan. Karena itu kami pun percaya supaya kami dibenarkan, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Nah, itu yang sangat luar biasa. Maka sekali lagi di ayat 8 itu tadi, sekiranya mereka mengenalnya, mereka tahu rahasia keselamatan ini dibukakan secara cuma-cuma kepada semua orang di dunia ini tanpa melalui bangsa Israel, dikatakan bahwa mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Ya. Jadi
ini adalah rahasia yang sangat luar biasa. Bersyukur kita kepada Tuhan ya. Karena apa? Kalau rahasia ini tidak dibukakan, nggak tahu apa kita ini udah mengenal kebenaran apa belum ya. Sampai sekarang. Jadi berterima kasih kepada Tuhan. Ada Tuhan meluncurkan satu cara yang lebih cepat untuk mengenal Dia. Amin ya. Ini kan cara yang paling cepat untuk mengenal Dia dengan kasih karunia-Nya. Kita tahu semua dosa kita sudah diampuni, ya kita sudah dibenarkan, dan tidak ada perbedaan dan seterusnya. Dan siapapun yang memberitakan Injil, ya itu adalah merupakan sambutan yang sangat mulia. Dan juga pemberitaan Injil saat ini sebenarnya sangat simpel ya. Sangat simpel. Jadi kalau kepada bangsa Israel itu kan kalau kita lihat pemberitaan Injil itu rumit juga ya. Kalau kita dengar Petrus memberitakan ya kan, bertobatlah ya bla 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 begini ya kan, supaya itu jadi harus ada syarat-syarat yang harus dilakukan yang bisa saja manusianya pasti bisa saja orang-orangnya akan gagal gitu melakukannya kan. Nah kalau kita kan sekarang menerima keselamatan tidak ada kekhawatiran bahwa kita akan gagal kan. Ya karena apa? Ya karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Dibenarkan oleh Kristus Yesus dengan cuma-cuma. Ya kan? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu yang sangat luar biasa. Lagi pula ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus yang kekal. Jadi tidak ada yang bisa membuat yang seperti Paulus katakan, baik kuasa-kuasa di udara ya maupun kuasa-kuasa kegelapan atau yang di atas dan yang di bumi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Nah, jadi saya sedikit lagi mengajak kita dulu untuk melihat di ayatnya kita melihat dulu di 1 Korintus pasal 6. Ya, 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 kita maju dulu di pasal 6-nya. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Nah, ini berkaitan dengan hikmat yang baru ini, ya, yang rahasia dan yang tersembunyi. Ini bijaksananya Tuhan disampaikan kepada kita menjadi kemuliaan kita. Ayat 2 dan 3. 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Orang-orang kudus yang mana nih? Orang-orang kudus yaitu anggota tubuh Kristus. Kita saat ini ya dipersiapkan, dikatakan kita suatu saat nanti akan menghakimi dunia bersama dengan Kristus. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Tidak tahukah? Mana tadi? Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Posisinya di mana itu? Di atas ya. Di atas ya. Itu. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada ke-12 muridnya. Di mana mereka nanti akan menghakimi, ya, di mana mereka nanti akan bersama-sama dengan Kristus memerintah. Kalau tadi Paulus katakan itu jelas di surga untuk kita sebagai tubuh Kristus. Lalu kita lihat di Matius pasal 19 ya. Mari kita lihat dulu Matius pasal 19. Oke. Matius pasal 19.
Kita lihat di ayatnya yang ke Matius 19 ayatnya yang ke 27. Oke, 27 dan 28. Saya akan membaca ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah ini Petrus bertanya kepada Yesus ini, apa yang akan mereka peroleh dan bagaimana posisi mereka di masa yang akan datang. Ya, Yesus mengatakan ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali." Ya, pada saat orang bangsa Israel dipulihkan kembali. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Itu berarti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Ya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel di bumi. Ya. Itu perbedaannya. Jadi Paulus tidak akan ada di situ karena dibilang 12 kan. Paulus kan bukan salah satu dari 12 rasul. Rasul untuk bangsa Israel itu sudah pas 12 dan pengganti Yudas adalah Matias. Nah, jadi tidak ada Paulus menghakimi ke-12 suku bangsa Israel nanti bersama-sama dengan mereka. Nah, karena apa? Karena Paulus katakan di Filipi 3 ayat 20 dan 21 dia katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, jadi berarti rahasia yang dibukakan melalui Rasul Paulus ini adalah satu hikmat yang benar-benar baru, ya, yang dinyatakan oleh Allah, yang dikatakan tadi dirancangkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kemuliaan kita. Ini yang terus kita ingin kenali. Ya, ini yang ingin kita kenali karena disinilah letak daripada kemuliaan kita, kata Paulus, ya. Nah, semakin banyak kita memahami hikmat yang tersembunyi atau hikmat yang baru ini, ya, maka manusia batiniah kita, manusia baru kita akan diperbaharui dari hari ke sehari. Sekalipun Paulus katakan manusia kami secara lahiriah merosot, ya, karena memang itu yang kita warisi dari Adam yang berdosa, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke sehari. Artinya kita akan semakin merasakan kedekatan kita dengan Tuhan Yesus apabila pengetahuan tentang rahasia kebenaran yang dibukakan Rasul Paulus ini makin intens kita pahami. Yaitu, jadi bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita sudah berada di atas fondasi yang benar yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 itu, ya. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 3. Ini bagian ayat yang saya sampaikan yang terakhir sebagai penutup, ya, sebelum nanti berdiskusi, sharing, berbagi pengalaman. 1 Korintus pasal 3 ayat 10, ya, sampai ayatnya yang ke-15 saya baca, ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Ya, Petrus tidak boleh mengatakan itu sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar bagi tubuh Kristus, karena dia adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Begitu, ya, Yesus katakan kan, Petrus adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Jadi dia tidak bisa menjadi peletak dasar yang cakap bagi tubuh Kristus. Dan itu kalau kita baca, ya, di kitab Galatia pasal 2 itu pernah Petrus satu kali datang ke Antioquia, ya, karena dia sudah tahu
bagaimana pelayanan Paulus ke bangsa lain tidak boleh membeda-bedakan. Kemudian mereka makan bersama dengan bangsa-bangsa lain di Antioquia itu. Tapi dikatakan rombongan dari Yakobus datang dari Yerusalem. Ya, kemudian kepergoklah Petrus di situ, ya kan? Mereka kan masih tetap hidup di bawah hukum Taurat, tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan Paulus sudah memulai bahwa tidak ada perbedaan tuh, ya kan? Nggak boleh membeda-bedakan warna kulit, suku, bangsa dan sebagainya. Sekarang program Tuhan benar-benar hikmat yang baru dibukakan, yaitu tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain. Setiap orang berhak untuk memperoleh keselamatan yang cuma-cuma dari pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Nah, begitu Yakobus datang, dikatakan Petrus menarik diri dari meja makan mereka, ya kan? Saya tidak tahu mereka punya meja makan apa tidak. Anggaplah begitu. Ya kan? Nah, jadi menarik diri, kemudian yang lain juga, Barnabas juga ikutan juga. Ya kan? Jadi pengaruhnya itu tidak pas, tidak cocok untuk menjadi peletak dasar kasih karunia. Makanya Paulus katakan, aku marah kepada Petrus sebab dia salah. Dia katakan pada Petrus, bagaimana engkau orang Yahudi memaksa bangsa lain menjadi Yahudi? Tidak mungkin. Hiduplah sesuai dengan kenyataan. Kira-kira begitu maksud Paulus ya. Kenyataannya kan sekarang Tuhan tidak membedakan orang. Kenapa kau membeda-bedakan? Kalau masih tetap membeda-bedakan, jangan datang ke bangsa lain. Kira-kira begitu. Ya, kembalilah ke rumahmu sendiri. Ya kan, kembalilah ke Yerusalem, karena hanya di Yerusalem hukum Taurat itu bisa efektif dipraktekkan. Di bangsa lain tidak bisa. Ya kan? Ya, tidak bisa di bangsa lain hukum Taurat dipraktekkan. Hanya bisa dimulai dari jalur Yerusalem dan semua berkiblat kepada Yerusalem. Ya, dan siapapun yang ingin menjadi bagian daripada Israel, mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi kita lihat Paulus katakan dia adalah ahli bangunan yang cakap. Berarti kita akan harus belajar sama dia ya. Ya kan? Apa yang kita teladani dari Paulus, ya, Paulus bilang, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Nah, tetapi kita lanjut lagi ayat 10, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tidak bisa karena saya ada pengetahuan dari pengajar saya yang lain, sudah bisa langsung bisa itu dipakai di dalam pengajaran di dalam tubuh Kristus. Belum tentu. Karena apa? Karena spesifikasi daripada pembangunan tubuh Kristus yang diterima oleh Paulus, pengetahuan yang diterima oleh Paulus itu berbeda. Begitu. Makanya jemaat Korintus ini kan ribut melulu mereka. Karena apa? Ada yang bilang, aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos, aku pengikut Petrus, aku pengikut Yesus. Begitu. Ya, jadi Paulus pusing juga dia melihat mereka. Kok nggak ngerti-ngerti juga, tidak ada perbedaan sekarang. Ya kan? Jadi Paulus katakan harus memperhatikan bagaimana harus membangun di atas dasar itu. Kalau dasarnya saja belum ketemu, bagaimana membangunnya gitu ya? Iya, dasarnya dulu lah. Begitu. Nah, tapi di ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana meletakkan dasar Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan saat ini? Dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus telah mati dan bangkit menebus kita dari segala dosa. Sebab hal yang paling penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Kristus telah mati dan bangkit untuk dosa-dosa kita, untuk segala dosa kita. 1 Korintus 15 ya. Itu cara meletakkan dasar Yesus Kristus sebagai dasar kebenaran, dasar keselamatan bagi manusia sekarang ini. Ya, tanpa di bawah hukum Taurat. Ya, tidak di bawah hukum Taurat. Nah, ayatnya yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini bukan api neraka.
Ya, tetapi ini adalah firman Tuhan yang sejelas-jelasnya, ya, yang tidak sempurna kita pahami saat ini, nanti ya Tuhan Yesus akan menyatakannya sejelas-jelasnya, ya, sebenar-benarnya, semurni-murninya. Ya, itu nanti akan dinyatakan kepada kita. Kapan? Ya, ayat 15. Ayat 14 tadi. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, jadi berarti pekerjaan yang kita lakukan adalah di Efesus 2 ayatnya yang ke-10 ya. Dikatakan sebab kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Nah, itu hikmat yang tadi, hikmat yang tersembunyi itu. Itu adalah pekerjaan kita. Ya, bagaimana kita datang pada pengetahuan akan kebenaran. Itu pekerjaan kita. Jadi itu yang diuji nanti. Ya kan? Nah, sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus sebagai kepala tubuh melalui firman kebenarannya, dan itulah yang menjadi upah kita nanti. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, tetap selamat sih, iya benar. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia. Tapi kan rugi ya, dikatakan kan rugi. Ruginya itu selama-lamanya lagi. Jadi mungkin banyak orang yang berpikir masa di surga rugi? Iya, karena kerugian itu kita bawa dari sini. Ya, nah, tapi luar biasa ya, bahwa kita diberi kesempatan untuk mengenali hikmat yang tersembunyi, hikmat yang rahasia, hikmat yang baru ini, untuk menjadikan kita nanti apabila kita sudah berhadapan dengan Kristus Yesus, bukan untuk menentukan keselamatan kita ya, karena kita sudah diselamatkan sejak dari sekarang, tapi untuk menentukan upah kita. Ya, menentukan mahkota kita, emas, perak, bagaikan emas, perak, dan batu permata. Ya, kemanapun emas itu dilempar tetap emas kan? Iya, walau ditaruh di lumpur juga itu emas juga dia. Tapi coba kayu, rumput kering dan jerami, kalau musim hujan aja langsung dia lembek dan akhirnya membusuk, ya kan? Apa artinya? Kita yang terus memahami kasih karunia Allah yang tersembunyi ini, kita tidak akan bisa dijauhkan oleh dunia dari kedekatan kita dengan Kristus Yesus. Tidak bisa. Ya. Karena apa? Karena kita dimurnikan terus, ya, baik oleh pencobaan atau situasi yang sulit yang kita alami di dunia ini. Kita tahu bahwa pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, sebab Allah adalah setia sehingga Dia memberikan solusi jalan keluar terhadap semua masalah kita sehingga kita dapat menanggungnya. Itu sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa, masih banyak yang mau diceritakan, yang mau dijelaskan untuk semuanya itu. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Ya, puji Tuhan, luar biasa bahwa melalui Rasul Paulus, Yesus Kristus membukakan hikmat yang baru dan tidak berkesudahan. Kita tidak akan bisa mengetahui semuanya, tapi kita akan bertumbuh terus, lebih maju, more and more, ya, lebih dan lebih lagi. Puji Tuhan. Saya bawa dulu dalam doa, kita tutup dulu dalam doa, baru nanti kita masuk pada sesi sharing, berbagi pengalaman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sangat bangga di dalam kasih karunia Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang membuat kami terpesona akan hikmat yang baru yang Tuhan karuniakan melalui iman kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadi penopang bagi kehidupan kami untuk membentuk pola pikir kami sebagaimana yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, supaya ketika kami suatu hari kelak akan berjumpa dengan Engkau, kami akan menerima mahkota
kehidupan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil bagi semua orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Ya, terima Dalla. kasih. Selamat malam. Ya. Kita harus berangkat, gak apa-apa Pak.